Kenapa MUI itu setiap tahun berusaha menaikkan isu-isu polemik yang berkaitan dengan Natal ya? Kalau saya melihat bahwa MUI ini sengaja untuk menunjukkan lembaganya bahwa mereka itu punya kekuatan untuk menekan minoritas atau non-muslim. Jadi sinyalnya mereka mengatakan bahwa non-muslim jangan macam-macam. Setiap tahun Majelis Ulama Indonesia itu mempunyai sebuah mainan, yaitu menyikapi soal perayaan Natal. Nah, pada tahun ini ada sesuatu yang unik ya. Bahkan MUI sampai membawa kepolisian untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang katanya itu suka memaksakan kepada karyawan muslim untuk menggunakan atribut Natal. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja masalahnya, bahkan soal ucapan Natal juga setiap tahun masih menjadi agenda rutin dari Majelis Ulama. Yang menarik pada tahun ini, MUI sekarang ini lebih agresif ya. Mereka ingin merangkul pihak kepolisian untuk membina dan mengawasi ya, artinya bila ada ditemukan kasus bisa saja menjadi suatu kasus pidana, di mana bila ada perusahaan yang memaksakan karyawannya menggunakan atribut Natal. Tapi saya agak curiga ya dengan langkah dari MUI ini menyurati pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan dan menertibkan perusahaan-perusahaan yang menurut pengurus MUI berindikasi memaksakan karyawan muslim menggunakan atribut Natal. Apakah ini hanya politik pengalian? Ya, beberapa waktu terakhir semenjak bom bunuh diri di Astana Anyar Bandung itu terjadi penangkapan beberapa penggiat teroris di Indonesia yang mereka tergabung dalam Jamaah Islamiyah. Tentu kita masih ingat beberapa tahun lalu, tahun 2021 ya, itu ada seorang anggota MUI di Komisi Fatwa juga ditangkap oleh Densus 88 dengan tuduhan melanggar undang-undang terorisme. Ya, ini menarik kan. Dan sekarang ini pengurus MUI pusat ini sudah dijatuhi hukuman 3 tahun dan sempat menjadi utrek-utrekan atau geger di pengadilan gara-gara pengacaranya dari pengurus MUI ini tidak terima gitu, dan mereka sampai marah-marah yang katanya pemerintah itu anti-Islam. Kemudian intinya para pembela dari pengurus MUI ini mengatakan bahwa pemerintah sengaja mengadu domba Islam. Ya, itu opini pendapat mereka ya. Yang jelas kalau kita perhatikan sebenarnya MUI ini juga sering ambigu ya. Misalkan pada kasus-kasus pemaksaan jilbab di beberapa sekolah negeri ya, MUI seolah-olah bertindak bijak mengatakan bahwa tidak ada pemaksaan. Toh misalnya pun ada yang sukarela, itu pun tidak dilarang ya. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa MUI tidak keras terhadap sekolah-sekolah yang memang memaksakan kehendak mereka agar siswanya menggunakan jilbab? Karena sebenarnya banyak kasus seperti ini tapi tidak terungkap ke media massa. Yang kedua adalah soal terorisme. Sebenarnya MUI kalau soal terorisme ini selalu bersikap ambigu. Misalkan ada sebuah kasus bom bunuh diri, misalkan kayak di kepolisian kemarin di Astana Anyar Bandung, ataupun beberapa tahun yang lalu di Katedral Makassar, mereka selalu mengatakan bahwa pelaku bom itu tidak terkait dengan Islam. Nah, faktanya kan mereka KTP-nya adalah Islam, tapi MUI berusaha menghindari itu. Nah, inilah saya bilang sebagai sikap ambigu ya. Sebenarnya kalau MUI punya tanggung jawab lebih besar, ini adalah masalah MUI ya. Harusnya MUI juga lebih rapat bekerja sama dengan BNPT, bukannya menyudutkan BNPT, menyudutkan kepolisian, yang ujung-ujungnya masyarakat akan menilai bahwa MUI itu membela pelaku teroris. Nah, dan itu sering kita dengar juga netizen yang mengatakan seperti itu, karena sebenarnya MUI itu bersikap ambigu pada soal teroris. Nah,
Kembali pada soal polemik Natal yang setiap tahun muncul. Kenapa MUI itu setiap tahun berusaha menaikkan isu-isu polemik yang berkaitan dengan Natal ya? Kalau saya melihat bahwa MUI ini sengaja untuk menunjukkan lembaganya bahwa mereka itu punya kekuatan untuk menekan minoritas atau non-muslim. Jadi sinyalnya mereka mengatakan bahwa non-muslim jangan macam-macam gitu kan. Karena seperti yang terjadi pada tahun ini, mereka menyurati kepolisian dan meminta kepolisian membina atau perlu memproses secara hukum perusahaan-perusahaan yang ditengarai memaksa karyawannya menggunakan atribut Natal, dalam ini karyawan yang beragama Islam. Entah apakah ada kasus seperti itu benar atau tidak, ataukah memang dari sebenarnya karyawan yang bersangkutan juga sukarela mereka menggunakan atribut Natal itu yang mungkin bagian dari pekerjaannya. Jadi saya akan menggunakan logikanya MUI juga dalam menilai ini. Karena pada soal jilbab, MUI selalu mengatakan ya mungkin ada mereka sukarela ya menggunakan jilbab, tidak ada paksaan. Ya saya akan juga menggunakan logika ini juga. Ya mungkin karyawan yang bekerja di situ memang mereka juga sukarela dan sukacita menggunakan atribut Natal itu. Toh sebenarnya kan cuma atribut, tidak ada yang berkaitan dengan soal keimanan ya. Soal keimanan kan kembali pada masing-masing gitu loh. Apa salahnya menikmati sebuah kemeriahan, toh itu tidak berkaitan dengan unsur teologisnya. Kalau beda kalau misalkan mereka ikut beribadat di gereja atau mereka ikut dalam peribadatan di sebuah komunitas Kristiani, itu akan berbeda lagi gitu. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini di negara-negara yang notabene mayoritas adalah umat Islam seperti di beberapa negara Arab, mereka tidak canggung lagi merayakan Natal juga. Jadi kalau MUI ingin memberikan pesan politik bahwa non-muslim jangan macam-macam di negeri yang mayoritas Islam dengan mempolemikkan soal Natal, ya saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan ya. Di sisi lain, MUI tidak pernah menyikapi bagaimana di wilayah-wilayah tertentu perayaan Natal itu dilarang oleh Pemda setempat, seperti di Kecamatan Maja yang oleh bupatinya Lebak itu dilarang merayakan Natal di wilayah tersebut di Kecamatan Maja karena di situ tidak ada izin gereja. Padahal perayaan Natal ini cuma setahun sekali dan tidak ada ibadah yang rutin di tempat yang akan dipakai sebagai perayaan tersebut yang katanya function hall. Nah, ini kan ambigu ya. MUI tidak berani bersikap. Sementara kayak di Cilegon, kota Cilegon juga seperti itu. MUI terkesan diam ya. Padahal kalau kita bicara UU Undang-Undang 45 jelas apa yang terjadi di Cilegon itu menciderai amanat dari pasal 29 UUD 45. Nah, kemana suara MUI?